lagi bersama saya di channel JD, Jejak Dukun Production. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di seputaran mistis ya teman-teman. Dan pada malam hari ini kita sedikit mengorek apa saja kegiatan Kitopo Sukmo saat di Padepokan. Dan sebelum kita mengorek apa saja kegiatan Kitopo Sukmo di Padepokan, saya ingatkan kepada teman-teman untuk mensubscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah mensubscribe langsung aja klik like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaik dari kami ya tentunya teman-teman. Selamat malam Ki. Selamat malam. Ki, saya ingin bertanya nih Ki, kegiatan apa saja pada malam hari ini yang Aki kerjakan? Ya, kebetulan saya sedang ritualkan ya masalah santet. Ini ada juga pasien saya sedang kena santet. Oh, jadi Aki sedang mengerjakan ritual ya? Ritual untuk santetan. Pengobatan santet ya. Dan ngomong-ngomong Ki, santet itu apa sih Ki? Santet itu seperti ya seseorang yang sakit tiba-tiba, ataupun seseorang yang bisa dimasukkan benda ke dalam tubuhnya ya. Masukkan benda ya? Iya, benda seperti apa ya, benda tajam atau segala macam yang bisa menyakitkan diri dia. Oh, seperti itu Ki ya. Ki, ngomong-ngomong masalah santet nih Ki ya, saya ingin bertanya juga Ki, santet dan teluk itu apa sih perbedaannya Ki? Itu pasti berbeda. Santet itu seperti ini lah, saya bilang seperti menyakitkan. Sedangkan telur itu datangnya walaupun sama jenisnya tiba-tiba, tapi dia penyakit itu pasti berbeda jauh. Berbeda jauh ya. Jadi antara santet dan teluk itu berbeda Berbeda gitu ya. Salah satunya ya kalau santet itu, itulah saya bilang banyak seperti benda-benda senjata tajam yang bisa dimasukkan seperti silet, pisau atau segala macam. Oke teman-teman, kita sama-sama melihat ya, malam hari ini Kitopo Sukmo sedang mengerjakan ataupun ritual tentang pengobatan santet teman-teman. Dan kita sudah melihat ya sama-sama, ini medianya teman-teman ya. Ini Medianya ada kelapa, kendi ya, kendi labu kendi ya. labu ya. Itu Ini untuk sukma Ini? yang dikenakan. oh ini untuk sukma ya. Sukma yang dikenakan tadi ya, santet tadi ya. Jadi bertujuannya gimana Ki? Cara kerjanya. Cara kerjanya ya, ini sukmanya kita kurung dulu di sini, kita bersihkan. Oh, ditarik langsung Ya, kita dimasukkan bersihkan di sini. Oh, dibersihkan ya? Ya, setelah kita bersihkan, ini kan kita ritual. Ya. Baru nanti kita menuju kemana lokasi kita tadi. Oh, itu Ki ya. Iya. Kalau media kelapa ini Ki, Media kelapa ini gunanya ya salah satunya untuk nanti pembersihan diri ya. Jadi dimandikan gitu Ki. Dimandikan ya. Dimandikan ya. Iya. Ini seperti ini ya. Ini juga seperti air putih. Air Ini putih ya. untuk dalam. Oh, ini untuk Untuk dalam. ya. Untuk dalam berarti untuk minum dia. Minum ya. Ya. Ini seperti siri ini seperti tapal ya. Tapal. Nah, Oh, seperti luluran luluran ya, ya. luluran. Kalau minyak ini Minyak ini kita bisa jadi ya, inilah pasangannya seperti sama ini Oh. untuk lulurannya ini. Nah, minyaknya dioleskan ke apa ini Ki ya? ya ke apa tadi, ke sirih Ke ya. sirih ya. Sirih tadi ya. Seperti ini juga, ini namanya daun pisang batu ya. Pisang batu ini gunanya untuk menarik yang ada, apapun jenis benda itu ya. Seperti benda-benda Ya apa yang tajam lah, yang di tajam dalam ya. Ya. Jadi kalau benda goibnya kita apa Ki? Goibnya ini nanti kita setelah itu kita kurung di sini. Oh, dikurung di labu nih Ki Di ya. labu ini ya. Jadi dia nggak mengganggu lagi dengan yang lain-lain lah. Seperti itu Ki ya. Iya. Kalau ini Ki
Ini apa namanya Ki? Ini Gunung Kawi ya. Ini untuk manggil para sahabat saya. Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi untuk memanggil para sahabat untuk mendeteksi lawan. Oh, gitu ya, Iya. untuk mendeteksi lawan ya. Iya. Kalau media ini Ki, Ini benang? benang. Ini penarikan ya, penarikan sukmanya, penarikan sukma. Dari benang ini penarikan sukma kita masukkan kemana tujuannya. berarti kita menggunakan benang ini untuk menarik sukmanya sukmanya Ki ya. Ya. Ya, salah satunya tadi kita tarik kemari ya. Sukma tadi. Berarti sebelum dimasukkan, Ya. ditarik dulu Ki ya, Tarik dulu benang ini ya. Ini benang. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama mendengar ya. Ya, dari alat-alat tadi yang ditunjukkan oleh Ki Topo Sukmo, itu kegunaannya tertentu teman-teman, macam-macam kegunaannya ya. Jadi kita juga sudah sama-sama mendengar fungsi dan pengobatannya ya teman-teman. Ki, kalau media bunga Ki, Dia bunga ini untuk mandi ya. Ini untuk mandi. oh ini temannya ini. ini dicampurkan dengan ini. air kelapa ini kelapa ya. ya. Ini media bunga untuk mandi. Kalau keris ini untuk pertahanan saya. Oh, ini keris untuk Untuk pertahanan pertahanan saya. kaki ya. Iya. Berarti dalam kita mengobati, kita juga harus Membentengi diri. membentengi diri Iya. ya. Ya mestinya ya kita harus benteng kita dulu dikuatkan. Kalau enggak kita ya mudah ditembus. Gitu ya. Iya. Ya, selain ini ada juga cara-cara yang lain kan. Ya mungkin dengan cara jekir atau segala hal, banyak caranya. Oh. Kalau dengan cara jekir mungkin kita menggunakan ini ya, alat ini. Oh, bisa ditunjukkan Ki? Ini tasbih. Oke teman-teman, ini kata menurut Ki Topo Sukmo ya. Dengan cara jikir kita bisa juga menggunakan tasbih teman-teman. Tasbih ya. Ini tasbihnya teman-teman ya. Ki, zaman sekarang Ki ya, satu hal lagi yang masih membenak di pikiran saya, apakah santet ini zaman sekarang benar-benar ada ataukah itu hanya mitos Ki? Kalau masalah santet itu nggak akan, itu benar-benar ada, nggak akan pernah jadi mitos. Karena itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang tetap ada. Karena macam mana kita bilang masih ada, selagi setan masih mau menguji diri kita atau menggoda diri kita, itu kan nggak akan pernah hilang. Berarti tergantung dengan kita Ki ya. Tergantung pada dirinya kita. Kita gimana kita bisa menahan atau tidak Ki ya. Iya. Dan Ki, saya ingin bertanya lagi nih Ki, masih seputaran santet Ki ya. Iya. Asal mula santet ini dari mana sih Ki? Asal mula santet ini ya dari semua daerah pun ada, tetap ada, selagi manusianya masih mempelajari. Oh, gitu Ki ya. Iya. Mungkin ya nama-nama dan bahasa-bahasanya itu berbeda ya. Karena dari setiap daerah mungkin makna-maknanya beda, Oh, bahasa-bahasanya. Setiap daerah itu berbeda-beda Ki ya bahasanya Ki ya. Iya. Jadi kalau santet ini dari daerah mana Ki? Santet ini bisa kita bilang dari daerah Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Jawa Ki ya. Iya. Santet Teluh Pulau Jawa. Yang mungkin daerah-daerah lain ya mungkin bahasanya berbeda lah, entah dengan berbahasa apa. Gitu Ki ya. Iya. Ya teman-teman, itu tadi menurut Ki Topo Sukmo, santet ini bahwasanya nggak pernah akan hilang, dan santet ini memang benar-benar ada ya teman-teman, itu bukan mitos. Dan Ki, saya ingin bertanya lagi Ki, gimana caranya untuk menangkal ataupun menanggulangi orang yang terkena santet? Ya cara menangkalnya ya bisa kita bilang ya dengan cara seperti saya lakukan inilah.
Salah satunya ini ya. ritual kan, ataupun dimandikan ya, ataupun dipagar lah dirinya macam dengan cara-cara mungkin caranya berbeda-beda ya, mungkin cara lain guru lain cara Itu ya. iya. Jadi begini Ki, itu bisa didapatkan di mana tuh Ki? Penangkalnya Penangkalnya ya boleh kita bilang kalau memang mereka terkena ya boleh saja datang ke padepokan saya, langsung ke Aki ya. langsung ke saya bisa, ataupun ke padepokan yang mana kira-kira dia merasa mampu ya. Mampu Ki Iya. ya. Oke teman-teman, itulah tadi dari perkataan kita Posukmo. Jika teman-teman ataupun tetangga, keluarga terkena santet, silahkan saja datang ke padepokan Teratai 5 ya teman-teman. Mungkin saja kami ataupun kita Posukmo bisa membantu teman-teman ya. Begitu aja Ki ya. Iya begitu saja ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Jika teman-teman ataupun juga bisa langsung di kolom komentar ya teman-teman, insya Allah kami akan membantu teman-teman. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.